Halo teman-teman, selamat sore buat kita. Pada video sore ini teman-teman, kita akan lanjutkan proses pembuatan bokasi padat yang akan kita siapkan teman-teman ini untuk penanaman kentang bulan depan. Nah, persiapan kita kali ini teman-teman salah satunya adalah dengan proses pembuatan kompos di sini, dimana 2 minggu sebelumnya kita sudah buat di sini campuran daun kering, daun hijau dan 150 sak kompos ayam ya, yang kita campur dengan tanah liat, kemudian kita fermentasi dengan menggunakan bakteri EM4. Nah, untuk sekarang teman-teman setelah 2 minggu, jadi kita buka terlebih dahulu terpalnya, kemudian kita aduk secara merata. Nah, untuk bagian paling bawah nanti akan kita campurkan juga EM4 untuk mempercepat proses pembusukan pada kompos yang akan kita buat ini. Nah, untuk selanjutnya nanti setelah kita tutup 2 minggu yang akan datang ataupun 1 minggu yang akan datang akan kita dinginkan sembari proses pembalikan. Nah, untuk mempercepat pematangan kompos ini, sekarang kita akan terlebih dahulu buka terpal penutupnya ini. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, sambil kita menunggu, kita siapkan dulu bahan-bahan fermentatornya seperti EM4 dan gula merah. Sambil kita menunggu minimal 15 menit agar bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces yang ada di EM4 tersebut bisa hidup ya. Oke, baik teman-teman, di sini sudah kita siapkan bahan-bahannya. Salah satunya ini teman-teman, EM4 ataupun efektif mikroorganisme EM4. Nah, di EM4 ini teman-teman terdapat bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces yang sangat cocok untuk mempercepat pembusukan pada kompos, ataupun terdapat bakteri-bakteri baik ataupun bakteri pengurai dalam tanah. Nah, ini akan kita gunakan nanti, tapi untuk proses pembalikan ini teman-teman kita cukup menggunakan satu saja karena kemarin sudah kita buat 2 botol. Nah, di sini ada gula merah pengganti dari molas ya. Nah, di sini teman-teman sudah ada juga kita siapkan ini POC, pupuk organik cair dari fermentasi EM4 dan air cucian beras yang sudah kita siapkan selama 2 minggu ini. Nanti akan kita campur secara bersamaan, tapi untuk pengadukannya teman-teman kita pisahkan antara EM4 ini. Nanti untuk penyiramannya ini nanti kita buat terpisah saja ya. Baik, untuk pertama kita iris terlebih dahulu gula merah ini karena kita harus menunggu sekitar 15 menit sebelum kita aplikasikan ataupun sebelum kita siram ke dalam ini, ke dalam kompos bokasi padat yang akan kita buat. Oke teman-teman, sambil menunggu untuk melarutkan gula merah ini, nah berbicara mengenai kompos bokasi padat ini teman-teman, memang sudah terbukti berdasarkan apa yang saya alami teman-teman, dan sudah saya buktikan seperti yang teman-teman lihat kalau sudah menonton di video saya sebelum ini, penanaman cabai rawit ataupun proses pembenihan cabai rawit dengan menggunakan kompos yang betul-betul matang memang sangat berbeda jauh ya dengan yang tidak menggunakan seperti ini teman-teman. Mungkin bakteri pengurai di dalamnya mungkin tidak terlalu banyak sehingga mengakibatkan kompos tersebut tidak terlalu begitu bagus ya. Padahal sebenarnya usia penanaman dari cabai rawit yang sebelumnya ini teman-teman hampir sama ya, bahkan lebih duluan, tapi mungkin komposnya ini tidak terlalu bagus sehingga pertumbuhan benih cabai rawit tersebut tidak begitu signifikan ya. Jadi sangat berbeda jauh. Jadi ini teman-teman untuk sekedar membuktikan ya bahwasanya memang
dengan menggunakan bakteri M4 ini memang sangat cocok untuk menyuburkan tanah, selain juga untuk mempercepat proses pembusukan pada kompos ataupun bokasi padat. Nah sekarang pun sebenarnya teman-teman sudah saya sediakan juga sekitar 20 liter di sini POC yang sudah saya buat juga selama kurun waktu 2 minggu ini dari air cucian beras dicampur dengan gula merah seperti ini teman-teman dan M4. Tapi karena pengaplikasiannya nanti tidak pada tanaman, jadi kita campur saja nanti teman-teman ke bokasi padat yang akan kita buat ini. Oke baik teman-teman, karena gula merahnya sudah larut dalam air. Nah untuk selanjutnya teman-teman, kita masukkan M4-nya, kemudian kita tambah air sekitar 50 liter ya. Nah perhatikan juga teman-teman pada kemasannya di sini untuk expirednya masih expirednya bulan 12 tahun 2022, jadi masih cukup lama ya teman-teman. Karena memang kalau untuk M4 ini apabila sudah kadaluarsa, bisa saja mungkin kandungan bakteri di dalamnya sudah mati ya, ataupun tidak berkembang. Oke teman-teman, sudah habis.
Oke teman-teman, setelah kita buka plastik penutup ataupun terpalnya, mari kita mati sebentar. Bentuk fermentasi tahap pertama ini, apakah ada perubahan atau tidak antara menggunakan E4 dan yang tidak. Baik teman-teman, seperti ini kondisi kompos yang sudah kita diamkan selama kurang lebih 2 minggu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, ini adalah bentuk kompos di tahap pertama ini ya. Kita lihat banyak pori-pori di sini ya. Sebenarnya kalau hanya kita letak kompos ayam begitu saja sebenarnya tidak seperti ini bentuknya teman-teman. Tapi menggumpal ya. Katakanlah mungkin seperti ini yang tidak terkena E4 pada saat penyiraman, mungkin karena tidak secara menyeluruh. Jadi bentuknya tetap pada seperti ini, namun kadar airnya berkurang. Nah, berbeda seperti ini teman-teman. Yang ada lubang-lubang ini seperti terkena siraman hidrogen peroksida ya, ataupun H2O5 50%. Nah, bisa kita lihat di sini rongga udara sangat jelas terlihat ya, baik pun di sini teman-teman. Jadi kalau bisa kita lihat di sini memang otomatis oksigen di dalam tanah ini sudah banyak, jadi lebih cepat proses penggemburan. Jadi sudah terbukti teman-teman, setelah penyiraman E4 yang kita gunakan sebelumnya akan mempercepat proses pembusukan pada bokasi padat yang akan kita buat ini. Oke teman-teman, selanjutnya akan kita lakukan proses pembalikan sembari kita siram M4 yang sudah kita siapkan di ember besar.